Selamat datang Ibu. Iya Bu, Ada yang bisa saya bantu? saya mau melakukan pemasangan implan Bu. Oh boleh. Boleh saya lihat buku register KB-nya Ibu? Boleh Bu ini Bu? Oh ini benar dengan Ibu Ayu Zafira? Bener Ibu. Usianya berapa Ibu? Saat ini saya berusia 27 tahun Ibu. Oh anaknya terakhir umur berapa Bu? Anak terakhir saya berumur 9 bulan. Oh sebelumnya Ibu sudah tahu belum keuntungan dan kekurangan KB implan? Belum tahu Ibu. Oh Ibu, saya akan jelaskan sedikit Bu ya. Kelebihan dari implan itu Bu, aman bagi ibu yang menyusui, kemudian dalam jangka jarak waktu yang panjang. Dan adapun kekurangan dari implan KB ini Bu, ini tidak dapat mencegah dalam penyakit menular seksual Bu ya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu mengerti? Mengerti Ibu? Baik, bagaimana, apakah Ibu setuju? Setuju Bu. Ya, sebelumnya Ibu, tangan dominan Ibu yang mana Bu ya? Tangan dominan saya sebelah kiri Bu. Oh, sebelah kiri. Baik, saya akan melakukan di tangan yang tidak dominan atau tangan kanan Ibu Bu ya. Iya. Boleh Ibu cuci tangan terlebih dahulu sampai ke pangkal Bu ya? Iya Bu. Sembari itu kita mencuci tangan dengan 7 langkah benar. Kemudian kita persilahkan Ibu untuk berbaring. Boleh Bu berbaring dulu? Iya Bu. Kemudian kita menjaga privasi dengan menutup sampiran. Kemudian adapun alat-alat yang akan kita siapkan yaitu ada duk lobang, pinset, kemudian ada kom berisi alkohol, kom berisi betadin, kemudian ada lidokain, Hansaplast, kemudian perban, handscoon, kemudian ada alas, bengkok, pantom, air klorin, lalu ada tong sampah, kemudian ada implan set, kemudian ada spet 3 cc, kemudian kita beri alas untuk tangan Ibu. Kemudian boleh tangannya Ibu. Setelah itu kita melakukan pengukuran untuk memasukkan implan dengan cara 8 cm di atas siku atau 4 jari di atas siku. Nanti di sini. Kemudian kita beri tanda. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan dengan satu tangan. Kemudian kita memasukkan lidokain di dalam spet 3 cc. Kemudian kita melanjutkan pemasangan handscoon yang satu lagi. Kemudian mengoleskan antiseptik ke lengan Ibu yang sudah kita beri tanda tadi. Dengan memutar keluar, dengan gerakan memutar keluar 8 sampai 13 cm. Kemudian dilanjutkan dengan air betadin, sama seperti tadi. Kemudian setelah selesai kita memasangkan duk lobang. Kita anestesi. Masukkan secara intramuskular. Tidak dimasukkan semuanya, kemudian aspirasi. Pastikan tidak terkena pembuluh darah, kemudian masukkan sedikit. Arahkan jarum, lalu diaspirasi, lalu diisi secara perlahan, kemudian dikeluarkan sedikit, jangan sampai habis keluar, kemudian dimasukkan lagi ke sisi sebelahnya hingga membentuk V.
membentuk sudut-sudut 20 sampai 30 derajat, kemudian diaspirasi sedikit, kemudian keluarkan. Kemudian setelah selesai masukkan ke dalam bengkok. Tunggu 2 sampai 3 menit dan pastikan. Apakah sakit, Ibu? Oh tidak, Ibu. Oh tidak. Baik, berarti anestesinya sudah berhasil. Setelah itu kita akan melakukan insisi dengan bisturi. Seperti memegang pena. Sebesar 2 mm. Setelah itu masukkan trokat dalam sudut 30 derajat. Kemudian dimasukkan dengan sudut membentuk huruf V hingga ke garis yang telah ditentukan. Kemudian dorong dengan pendorong. Kemudian dimasukkan dengan sudut berikutnya. Sudut P dengan sudut 20 sampai 30. Membentuk sudut P hingga ke garis ini. Kemudian dorong dengan pendorong. Dengan satu tangan menahan agar implan masuk. Setelah selesai, letakkan di dalam bengkok. Kemudian dep menggunakan betadine jika mengeluarkan darah. Lalu dibuang. Kemudian plester menggunakan Hansaplast. Kemudian melepaskan duk lubang. Selanjutnya memasangkan perban. Ingat, bisa dijeda enggak aku itu? Enggak ada apa-apa, lanjut. Ini nih kau tahu lah, ada sih ngikatnya secara kayak gini. Karena ini masang kayak ini. Yo, dililitkan. Lalu diikat. Setelah selesai, rapikan alat. Misi Bu. Kemudian lalu melepaskan handscoon dan merendamnya di dalam larutan klorin. Kemudian merapikan alat. Kemudian melakukan dokumentasi. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan pemasangan implan kepada Ibu. Jika ada kendala atau ada keluhan, Ibu bisa datang langsung ke sini Bu ya. Ini buku